Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, teman-teman yang dimuliakan Allah. Saat ini, sekarang, saya akan menyampaikan tentang bagaimana teknisnya pertumbuhan dalam bisnis itu. Sebelum-sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang bahwa sunnatut tadarruj bertahap itu adalah sebuah kemestian yang kita mesti jalani. Tapi seperti apa prosesnya? Nah, ini yang insya Allah di kesempatan kali ini saya akan bahas. Pengantarnya sama ada di Quran di surat Al-Baqarah 276. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Jadi di situ Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan riba wa yurbis shadaqah dan menyuburkan, mengembangkan harta gitu ya. Dengan sedekah itu disuburkannya, yang disedekahkan, harta yang disedekahkan itu akan Allah suburkan. Nah, kemudian wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak menyukai setiap seseorang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nauzubillah. Jadi kebayang ya, orang-orang yang kemudian terjebak di riba itu ya kayak gitu ya. Serem banget ancamannya. Dan orang-orang yang kemudian tidak mau sedekah berarti dia kategorinya bakhil, pelit, dan itu adalah sifat nauzubillah. Salah satu sifat ciri orang calon penghuni neraka itu bakhil. Jadi kalau orang yang tidak mau atau tidak ringan bersedekah, nauzubillah dzalik, cepat-cepat kita balik arah. Nah, nabata dalam banyak hadis kemudian dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga ketika membawa bayi itu beliau akan mendoakannya dengan doa bagaimana kalimatnya itu ketika diterjemahkan, tumbuhkanlah ia dalam Islam dengan pertumbuhan yang baik. Nah, tumbuh ini itu kalimatnya tuh nun ba'ta. Saya pernah bahas kalau tidak salah poin ini. Nah, tetapi bagaimana kemudian prakteknya dalam bisnis? Ketika kita bicara tumbuhnya seseorang, manusia, itu ada tahap-tahapannya, tidak bisa lompat. Ini juga sudah pernah saya jelaskan, dari mulai bayi nggak bisa tengkurap, kemudian tengkurap, dan seterusnya bertumbuh. Nah, bisnis gimana? Ada fase-fase yang perlu kita kenali, teman-teman. Pertama adalah fase yang sangat awal sekali. Nah, fase yang sangat awal sekali ini untuk pebisnis itu namanya juga start, mulai. Maka dia itu gimana caranya dia bisa bertahan hidup. Nah, di situ secara teknis nggak perlu sistem, sama sekali tidak perlu sistem. Bahkan maaf banget juga saya harus sampaikan, ketika teman-teman kita itu memilih bisnis itu mau kita kelola sendiri sampai Allah wafatkan kita nanti, dikelola sendiri, maaf, bahkan juga boleh kok tidak perlu sistem. Kok bisa? Itu pilihan. Kan boleh aja kita menjadi seorang pebisnis yang memilih bentuk bisnisnya, bisnis modelnya itu menjadi seorang trader. Kenapa? Tapi apakah bisa sukses? Loh, bisa banget. Seorang trader yang profesional itu, dia bisa menjadi trader yang memang mempertemukan pembeli dan penjual, brokerage itu. Bisa menjadi seorang trader profesional. Misal, dia seorang, dan perhatikan deh, dia seorang trader misal ya, properti. Nah, di properti itu dia menjadi seorang trader yang kemudian dia bisa menjual rumah katakanlah ya, atau lahan atau properti apapun bentuknya itu, tanah dan seterusnya, yang harganya puluhan juta, ratusan juta, sampai harganya puluhan miliar, ratusan miliar. Nah, kalau itu bisnisnya nempel dengan skill dirinya, karena gini, saya pernah dan saya yakin teman-teman juga banyak yang mengalami. Ketika bertemu dengan seorang trader yang menawarkan sesuatu yang, mohon maaf ya, itu umum,
produk-produknya atau harganya juga boleh dibilang murah lah seperti itu, dengan yang menawarkan barang-barang yang harganya high, tinggi. Itu beda banget. Saya pernah masuk misalkan ke satu perumahan, nanya-nanya di marketingnya, dijelaskan ketika harganya di bawah 1 miliar, ya seperti itu. Biasalah, ini fasilitasnya ini, dapat ada ruangannya sekian, luasnya ini, bahannya ini, dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian saya juga pernah dengan teman-teman gitu ya, datang ke satu tempat yang harganya itu di atas 5 miliar propertinya. Nah, si tradernya ini, salesnya ini, dia menjelaskannya nyantai aja. Kalau yang tadi itu dia berusaha meng-closing, jadi Bapak mau pilih tipe berapa? Gitu. Tapi ketika kemudian datangnya kepada trader yang ini, dia nyantai aja. Yang dia jelaskan apa? Pak, ini desainernya, arsiteknya, itu arsitek yang pernah mendapatkan penghargaan kelas dunia. Namanya ini, dilihatin di majalah arsitek dunianya, ini orangnya Pak, yang membuat arsitek dari rumah ini. Kemudian pohon-pohonnya dipilih oleh si arsitek ini, itu pohonnya adalah ini. Jadi berceritanya udah lain. Bahan-bahannya, kenapa pilihnya bahannya ini dan segala macam. Warnanya, jadi hal-hal yang sifatnya lebih filosofis. Nah, meskipun sama-sama misal dapat fee-nya 5%, 5% dari harga 500 juta, dengan 5% dari harga 5 miliar, itu kan jauh banget. Nah, kalau trader seperti ini bisa menjual 10 aja tiap bulan, penghasilannya berapa coba? Jadi saya ingin menyampaikan rezeki itu nggak ada urusannya dengan sistem. Nggak ada urusannya. Kurang apa sih perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sekarang bangkrut? Ya, maaf ya, yang baru-baru ini misalkan Sritex, itu yang karyawannya sudah berpuluh-puluh ribu, kalau tidak salah sekitar 30 atau 50 ribu karyawannya. Kemudian secara teknis menyatakan bangkrut, nggak bisa lagi bisnis itu dijalankan. Hutangnya belasan triliun. Itu ya, ke sekian puluh bank. Gede banget. Jangan tanya sistem yang dipakai, udah kelas dunia sistemnya. Jangan tanya talent-talent yang terlibat di dalamnya, udah kelas dunia. Nah, yang kayak Sritex itu banyak sekali perusahaan. Jadi sistem itu tidak ada jaminan dan tidak ada korelasi secara pasti terhadap rezeki yang sifatnya income, penghasilan. Nggak ada. Jadi mau pakai sistem mau tidak, itu silakan aja. Nah, tapi fase umumnya bisnis survival, itu kaidah yang pertama yang kita mesti pahami, belum perlu sistem. Belum perlu sistem. Bahkan kita lihat pelajarannya. Nah ini, Nabi SAW di fase Mekah di awal-awal, itu nggak ada aturan syariat. Jadi sistem itu kalau di Islam itu kira-kira aturan syariat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya silaturahim aja. Lobby satu, kalau bisnis itu deal dapat gitu ya, transaksi deal dapat transaksi. Nabi siapa yang di lobby pertama kali ya? Udah pasti Khadijah. Ya Khadijah mah udah langsung lah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, lalu Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Nah itu kan datang mau kapan aja, tuh ya, ngobrol dengan cara bagaimana, dan langsung Nabi SAW sendiri sebagai pelakunya. Nah lihat, itu pelajaran. Jadi tidak mungkin tidak ada pelajaran dari setiap kejadian-kejadian peristiwa di Quran maupun di kisah keteladanan Nabi SAW. Jadi nggak ada aturan sholat kapan aja, sembunyi-sembunyi gitu. Nggak ada aturan harus jam waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu belum turun aturan syariah itu. Nah, itu yang pertama, tidak perlu sistem. Yang kedua, belum perlu struktur organisasi, juga belum perlu. Nah, kenapa? Karena ada di si pemimpinnya. Kamu kerjain ini sekarang. Kalau dia punya tim, oh kerjain ini ya sekarang. Terus dia sendiri, saya mau ngedilin apa? Oh, saya mau beresin administrasi. Oh, saya mau ngitung. Oh, jadi keuangan misalkan, saya mau ngitung udah berapa sih apa segala macam nih. Kemudian apalagi yang mau saya beresin? Bantuin dulu produksi deh. Bebas, pimpinan owner juga bisa lakukan itu. Jadi belum perlu sistem. Kemudian tidak perlu struktur lengkap. Nabi juga waktu itu belum punya sahabat-sahabat terpilih yang ada di sekitarnya beliau. Belum ada. Yang ditugasin khusus ini khusus itu belum ada. Bareng-bareng aja semua. Yang ketiga, nggak perlu terlalu rumit. Nggak perlu. Sederhana aja.
sederhanakan. Sederhana ini bahkan sampai layer level yang sampai tertinggi sekali pun tetap mesti sederhana. Cuma nanti akan ada bedanya. Nah, 3 poin itu paling tidak menjadi ciri bagaimana di fase pertama itu survival untuk kemudian benar-benar fokus kepada sustain, bisa menghasilkan atau bisnisnya bisa jalan. Sampai itu dulu, tahap 1 dalam bisnis adalah fase untuk survival atau fase di mana tidak perlu ada sistem sedikit pun, di situ pun memang menjadi ciri khasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.